Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas semuanya, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Diulang lagi. Bagaimana kabarnya atas semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik atas semuanya, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat belajar bersama di hari ini ya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa agar pembelajaran berjalan lancar dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semuanya, pertanyaan pertama adalah siapakah yang pernah melihat gerhana matahari ataupun gerhana bulan? Arfa udah pernah? Arfa pernah? Yang perempuan pernah nggak lihat gerhana matahari, gerhana bulan? Pernah lihat? Warnanya apa? Merah. Gelap enggak? Enggak. Ya, jadi gerhana matahari maupun gerhana bulan kalau di kita, kalau di Majalengka nggak bisa dilihat dengan kasat mata ya, dengan melihat dari mata kita. Wah, ini gerhana. Nah, cuma kita dikasih tahu bahwa hari ini jam 12 ada gerhana matahari, jam 2 malam ada gerhana bulan misalnya. Ya, jadi itu nggak bisa kita melihat secara kasat mata ya, kecuali yang ada di ujung dunia ini ya, daerah mana, mungkin daerah Aceh, kalau di Indonesia daerah Papua ya, bisa melihat secara kasat mata, atau daerah-daerah yang tinggi ya bisa melihat langsung
Oh, mataharinya. Makanya ada namanya teleskop ya, pakai apa namanya? Pakai alat bantu ya. Jadi ngelihat bulannya ya. Nanti kita akan lihatkan videonya ya tentang gerhana matahari maupun gerhana bulan. Baik, ATT semuanya. Dalam pembelajaran hari ini ya, Bapak Guru akan memberikan pembelajaran yaitu tentang apa? Tentang sholat gerhana, tentang pengertian sholat gerhana, tentang hukum dan dalilnya sholat gerhana, kemudian tata cara melaksanakan sholat gerhana, dan juga hikmah sholat gerhana itu sendiri. Ya, setelah pembelajaran ini kalian semua diharapkan mampu memahami dan mempraktikkan. Kita lihatkan videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumber Belajar, kali ini kita akan belajar tentang proses terjadinya gerhana bulan. Pernahkah kalian melihat gerhana bulan? Kapan gerhana bulan dapat dilihat? Sobat Sumber Belajar, gerhana bulan terjadi ketika bulan tertutup oleh bayangan bumi. Peristiwa ini hanya dapat terjadi ketika posisi matahari, bumi, dan bulan tepat atau hampir membentuk garis lurus. Gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada malam hari ketika bulan purnama. Pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalangi bumi. Bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi ada dua macam, yaitu umbra dan penumbra. Gerhana bulan dapat berdurasi hingga hampir 2 jam. Selain itu, gerhana bulan juga aman dilihat dengan mata tanpa perangkat pelindung khusus. Hal ini karena cahaya bulan saat gerhana sangat redup, lebih redup daripada bulan purnama. Sobat Sumber Belajar, gerhana bulan dapat dibagi menjadi 3, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi ketika posisi bulan berada pada umbra bumi, sehingga bulan tertutup penuh oleh bayangan bumi. Bulan yang mengalami gerhana total juga sering disebut blood moon karena warna kemerahannya. Warna tersebut merupakan akibat dari cahaya matahari yang terefraksi oleh atmosfer bumi dan mencapai permukaan bulan. Yang kedua, gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari. Sebagian permukaan bulan yang lain berada di daerah penumbra, sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Yang ketiga, gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi ketika seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra, sehingga bulan masih dapat dilihat dengan warna yang suram. Sobat Sumber Belajar, ketika gerhana bulan sedang berlangsung, umat Islam yang melihat atau mengetahui gerhana tersebut disunahkan untuk melakukan sholat gerhana atau sholat khusuf. Jadi gerhana itu ada berapa? Ada dua ya. Ada gerhana matahari dan sama gerhana bulan ya. Nah, baik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian sholat gerhana. Siapa yang pernah dalam hidupnya pernah mengikuti sholat gerhana? Pernah nggak? Di Masjid Perum ada, di Masjid Dewi Kidang ada. Sering kalau ada gerhana. Siapa? Nggak pernah ikutan ya. Tapi pernah dengar nggak di pengumuman tiba-tiba siang-siang Allahu Akbar, Allah takbiran, padahal bukan bulan Lebaran? Pernah dengar nggak? Nggak pernah ya. Gitu ya. Jadi
Kenapa kalau sholat gerhana, kalau terjadinya gerhana ada yang takbiran di masjid-masjid, seperti takbiran ketika Idul Fitri maupun Idul Adha, malam takbiran. Karena sholat gerhana itu adalah tentang kebesaran Allah ya. Jadi gerhana bulan, gerhana matahari ya. Jadi gerhana bulan itu ada bulan yang nyambung dengan bersilangan dengan matahari, sehingga terjadilah gerhana bulan dan sebaliknya ya. Nah, sekarang pengertian sholat gerhana. Sholat gerhana adalah apa? Sholat sunnah yang dilakukan ketika terjadinya gerhana ya. Hukumnya apa? Siapa yang tahu hukum sholat gerhana? Argo, tahu nggak? A wajib, B sunnah, C haram. Apa itu? Sunnah dan sunnah ya. Jadi kalau tidak melakukannya itu tidak berdosa, tetapi harus ada yang melakukannya ya. Bahkan pahalanya besar sekali. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda tentang kekuasaan Allah. Apabila kalian melihat gerhana, maka kerjakan sholat. Nah, mengapa saat gerhana kita diperintahkan untuk sholat? Siapa yang tahu? Kenapa kita diperintahkan untuk sholat? Apa? Azharan, kenapa kita diperintahkan untuk sholat? Arifan, kenapa? Karena A. Untuk mengingat kebesaran Allah, B. Untuk mengingat kebesaran pacar, C. Untuk mengingat kebesaran hewan. Apa? Untuk mengingat kebesaran Allah ya, bukan mengingat kebesaran pacar ya. Bukan mengingat tentang kebesaran, apalagi kebesaran badannya, tapi kebesaran Allah. Untuk kita tahu, ternyata lahu mulku samawati wal ardh, yang memiliki langit sama bumi itu siapa? Allah. Allah mampu menjadikan matahari di malam hari. Allah mampu menjadikan bulan di siang hari. Gerhana itu ada berapa rakaat? Siapa yang tahu? A 2, B 4, C 6. Atau 2, 4, 6. Azharan 6. Tapi aneh ya sholat gerhana. Siapa yang tahu? 2 rakaat tapi ada 4 kali ruku. Jadi habis ruku, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Ini lagi. Enggak langsung sujud. Kita akan pelajari. Ya. Jadi sholat gerhana itu yang pertama ada niat. Niat itu ada di dalam hati ya. Tapi kalau kita ucapkan dulu biar kita tahu kita mau sholat apa, bagus juga. Ya, usolli sunatan li khusufil syamsi li khusufil qamari ya. Fardhu lillahi ta'ala. Atau dalam bahasa Indonesianya, saya niat sholat gerhana matahari 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Saya niat sholat sunnah gerhana bulan 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, dalam hatinya niat saya mau sholat sunnah gerhana. Terus yang kedua takbiratul ihram, takbir. Kemudian yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah dan surat. Dan suratnya juga harus surat panjang ya. Lebih bagus surat panjang. Yang pertama surat panjang, jadi lebih panjang lagi. Ya, lebih bagus. Kemudian ruku, habis ruku i'tidal, nah udah sholat, udah bacaan surat, ruku, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Langsung gini lagi. Al-Fatihah lagi, terus baca surat-suratan lagi, kemudian ruku lagi, i'tidal ya, terus kemudian sujud. Itu baru nanti berdiri lagi. Habis berdiri seperti itu. Jadi rukunya ada 4 kali ya. Jadi habis ruku itu
Ya, jadi jangan lupa ya. Jadi kalau sholat gerhana itu ada rukunya dalam satu rakaat itu ada 2 kali. Kalau 2 rakaat berarti berapa? 4 kali. Itu ya. Seperti rakaat pertama, setelah salam dilanjutkan. Jadi nggak selesai sholat aja. Jadi habis sholat, kemudian ada yang khutbah seperti sholat Jumat. Jadi habis sholat kemudian khutbah dulu, khutbah. Nah, setelah khutbah baru selesai. Ya, itu tata cara sholat gerhana. Nah, jadi pertanyaannya kepada Teteh Kansa, berapa kali ruku sholat gerhana dalam 2 rakaat? 4 kali ruku ya. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya tadi tata cara sholatnya sudah. Coba kita akan lihatkan videonya ya untuk tata cara sholat. Tata cara sholat gerhana. 1. Berniat di dalam hati dan tidak dilafatkan. 2. Takbiratul ihram, yaitu bertakbir sebagaimana sholat biasa. 3. Membaca doa istiftah dan berta'awud, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat yang panjang sambil dijaharkan, yaitu dikeraskan suaranya, bukan lirih. 4. Kemudian ruku sambil memanjangkannya. 5. Kemudian bangkit dari ruku atau i'tidal sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. 6. Setelah i'tidal tidak langsung sujud, namun dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat yang panjang. Berdiri yang kedua ini lebih singkat dari yang pertama. 7. Kemudian ruku kembali atau ruku yang kedua, yang panjangnya lebih pendek dari ruku sebelumnya. 8. Kemudian bangkit dari ruku atau i'tidal. 9. Kemudian sujud yang panjangnya sebagaimana ruku, lalu duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud kembali. 10. Kemudian bangkit dari sujud, lalu mengerjakan rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama. Hanya saja bacaan dan gerakannya lebih singkat dari sebelumnya. 11. Tasyahud. 12. Salam. Seperti itu ya tata cara sholat gerhana. Baik, karena tadi sudah pengertiannya sudah, hukumnya sudah, tata cara sholat gerhananya sudah. Kemudian yang terakhir hikmah. Ustaz ingin Pak Guru ingin menyampaikan tentang hikmah sholat gerhana. Jadi hikmah sholat gerhana itu apa sih Pak Guru? Yang pertama mengingat kebesaran Allah. Yang kedua menambah keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga melatih disiplin dalam beribadah. Dan yang keempat adalah mengajak bertaubat dan memperbanyak doa. Oke, sebelum ditutup punya beberapa pertanyaan nih. Pertanyaan pertama yang bisa jawab boleh acungkan tangan ya. Tentang apa pengertian sholat gerhana? Apa ya pengertian sholat gerhana? Sholat yang dikerjakan ketika terjadinya gerhana. Yang kedua, hukum sholat gerhana apa? Hukumnya apa? A. Haram. B. Wajib. C. Sunnah mu'akadah. D. Mubah. Apa tadi kita? Sunnah mu'akadah. Betul, sunnah mu'akad. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah ada berapa kali ruku sholat gerhana? Berapa? 4 kali ruku. Ya, ada berapa rakaat laki-laki sholat gerhana? Ada berapa? 2 rakaat. Betul ya. Nah, itu ya. Hikmahnya apa? Untuk mengingat kebesaran Allah. Ya, alhamdulillah. Kita semua sudah pintar ya. Nanti bisa dipelajari kembali. Jadi ketika nanti ada sholat gerhana di kampungnya sudah terjadi sholat gerhana, nanti kalian harus ikut ya, harus ikutan sholat gerhana karena sholat gerhana itu adalah terjadi
hanya beberapa kali, apalagi sholat gerhana matahari berapa puluh tahun sekali. Kalau gerhana bulan mungkin 1 tahun ada 1 kali, tapi kalau gerhana matahari mungkin berapa tahun, 5 tahun sekali atau berapa tahun sekali. Jadi hanya, dan kalau di kita dijalankan, kalau gerhana tidak bisa dilihat oleh langsung kasat mata kita ya, langsung lihat oh ini gerhana. Nah, tapi harus pakai alatnya ya, kecuali di beberapa tempat seperti daerah Papua atau di daerah Aceh dan lain sebagainya. Itu tadi sama-sama kita tutup dengan doa bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian saja pembelajaran saat ini yang hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.